Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Barukaro KSCC. Hari ini hari Kamis tanggal 8 April 2021, hari Kamis dalam Oktav Paskah. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Lukas bab 24 ayat 35 sampai ayat 48 dengan tema Jadilah Saksi Kristus. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang pasti pernah merasakan apa yang disebut kecewa. Rasa kecewa sering timbul di dalam hati seseorang ketika apa yang diinginkan dan diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika permintaannya tidak dipenuhi, ketika merasa kurang diperhatikan, ketika doa-doanya belum mendapat jawaban dari Tuhan, akhirnya timbul rasa kecewa. Demikian para murid Yesus juga kecewa, cemas, bingung, sedih dan takut ketika guru yang mereka agungkan wafat di kayu salib. Kekecewaan itu membuat mereka berniat kembali ke lingkungan mereka masing-masing karena harapan yang mereka pancangkan pada diri Yesus musnah dengan wafatnya di salib. Namun Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidak membiarkan para muridnya kebingungan, takut, putus asa, dan kecewa. Kalau kita membaca ayat sebelumnya tentang dua murid dalam perjalanan ke Emmaus, mereka yang mula-mulanya bodoh dan lamban hatinya untuk percaya karena rasa kecewa akhirnya berkobar-kobar ketika Yesus berbicara dengan mereka di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada mereka. Dua murid dari Emmaus setelah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus segera kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan teman-teman mereka.
Mereka dengan penuh semangat menceritakan peristiwa perjumpaan mereka dengan Yesus. Dalam suasana kegembiraan itu, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka untuk meneguhkan keyakinan mereka bahwa Ia benar-benar telah bangkit. Salamnya kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Menyaksikan itu para murid terkejut dan menjadi ragu. Tapi Yesus meyakinkan mereka dan mengatakan bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka sungguh Dia sendiri. Dia yang sudah bangkit menyampaikan kepada para pengikutnya semacam wasiat rohani. Bahwa selama berkarya di hadapan umum sampai dengan wafatnya, Yesus hadir di antara para pengikutnya secara fisik, historis, duniawi. Tetapi pada saat Ia mulai berbicara, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yesus hadir di antara para pengikutnya secara baru. Saudara-saudari, di tengah ketakutan dan keadaan mencekam yang dialami oleh para murid, Yesus hadir membawa damai sejahtera dan sukacita. Saat para murid dicekam oleh rasa takut dan ketidakpastian akan nasib mereka, Yesus hadir memberi kekuatan dan pengharapan. Dan Ia juga memberi amanah kepada para murid untuk menjadi saksi kebangkitannya. Dalam nama Yesus yang bangkit, pertobatan dan pengampunan dosa harus diwartakan kepada segala bangsa. Keselamatan diungkapkan lewat pengampunan dosa, karena karya Allah tak mungkin menghasilkan buah selama manusia tidak mau berbalik dari dosa. Artinya bertobat dan mulai hidup menurut pola Allah. Inilah pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari, sebagai pengikut Kristus, pesan ini juga menjadi tugas kita. Kita semua dipanggil untuk mengalami pertobatan agar kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Kita diundang untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus. Menjadi saksi berarti kita mempunyai pengalaman akan Kristus. Pengalaman di mana kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan, membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Pengalaman di mana kita merasakan kekuatan dari Tuhan dalam mengatasi kesulitan dan perjuangan dalam hidup kita. Pengalaman di mana kita merasakan Tuhan memberikan kita kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang sulit, yang mengecewakan kita. Pengalaman di mana Tuhan memberi kita kesembuhan dari sakit yang diderita. Dan pengalaman di mana Tuhan memberi kita keterbukaan hati untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita dan melukai hati kita dan lain sebagainya. Pengalaman akan Yesus yang demikian adalah syarat bagi kita untuk menjadi seorang saksinya. Dengan kesadaran akan pengalaman inilah kita akan tergerak untuk menjadi saksi Kristus yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga lewat kesaksian kita, orang pun dapat mengalami keselamatan dari Tuhan dan semakin percaya